Oke. Assalamualaikum Bu Roda. Waalaikumsalam, Bu Marlaini. Lama tidak pernah bertemu dengan Ibu ya. Bagaimana kabarnya? Makin bugar aja saya lihat ya Bu. Apa sih rahasianya? Alhamdulillah, Masya Allah. Beneran saya ini bugar. Rasanya saya makin gendut loh. Pipi saya aja ini udah kayak bakpao. Namun, apapun itu kita wajib bersyukur ya. Yang penting kita semua sehat-sehat semuanya ya. Amin. Iya Bu, amin. Itu yang paling penting dari apapun ya Bu ya. Kesehatan itu sangat bernilai dan berharga untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih Bu. Mungkin mengambil sedikit waktu Ibu berpikir Ibu berakhir pekan dengan keluarga. Seharusnya Ibu menghabiskan weekend dengan keluarga. Ini malah saya mengganggu sedikit ya Bu. Nggak apa-apa kok, Bu Leni. Nggak ngambilin waktu saya kok. Lagian cuma sebentar. Nggak masalah. Ya, biasalah weekend kami itu biasanya di rumah aja, nggak kemana-mana. Bersihin halaman, masak gitu ya, dengan keluarga. Cuma sesekali aja kalau keluar kota gitu untuk refreshing. Nggak jauh-jauh aja, dekat-dekat. 10 menit dari rumah lah, ya. Sesuai dengan isi dompet ya. Ada apa nih? Kayaknya serius banget nih. Ada masalah apa boleh nih? Nggak ada begini nih Bu. Maksudnya Nah, ada sedikit permasalahan ini yang ingin saya ceritakan dengan Ibu nih. Ya, biasalah dikatakan curhat ya Bu. ya. Ini ada sedikit permasalahan dengan anak-anak di sekolah, anak-anak gitu. Itu anak-anak. Ini anak-anak di mana nih? Di rumah atau di sekolah? Anak-anak di sekolah lah Bu. Oh iya Kalau iya. di rumah nggak ada masalah. Alhamdulillah di rumah aman-aman ya. Mm-mm. Oke. Uh, Anak-anak di sekolah itu bukan tepatnya peserta didik. Saya tuh di mana akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa siswa di sekolah saya bertugas, sepertinya moral mereka itu sudah menurun atau bisa saya katakan akhlakul karimah itu sudah kurang terlihat Bu gitu. Gitu. Moral menurun bagaimana yang Ibu maksudkan? Mungkin kriminal atau mungkin yang lain? Alhamdulillah bukan sifatnya kriminal sih Bu. Namun yang saya lihat dan saya perhatikan adalah pada saat mereka itu bertemu dengan guru, mereka hanya lewat saja dan tidak bertegur sapa. Apalagi itu bersalaman dengan guru. Terus terang saya sebagai guru yang mengampu pendidikan agama Islam itu bukan terlintas di perasaan saya itu sedih, kecewa, dan merasa saya itu seperti tidak efektif dalam menerapkan akhlakul karimah itu kepada anak-anak didik saya, Bu. Ya 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 ya. Wajar lah ya. Kita sebagai guru itu ada perasaan mungkin naluri kita itu apa menganggap kita itu gagal ya dalam hal mendidik anak. Apalagi kita yang notabene guru pendidikan agama Islam. Iya iya iya. Kira-kira menurut dari topik pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Maksudnya inti dari pembicaraan kita seperti apa yang Ibu inginkan? Jujur Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar anak didik saya itu bisa menerapkan kembali akhlakul karimahnya, yaitu bisa menanamkan moral yang baik secara kontinu gitu Bu. Iya, iya. Seperti itu boleh nih ya. Jadi yang intinya Ibu mengharapkan bagaimana sih agar anak-anak bisa kembali lagi menerapkan budaya positif atau praktik baik di sekolah ya. Karena sama ya, pemikiran saya juga pernah demikian Bu Leni. Masa kita sekolah dulu dengan anak-anak sekarang beda ya. Moralnya lebih beda, nggak sama dengan kita dulu. Kalau masa kita dulu kayaknya ada rasa apa namanya segan gitu ya. Dengan guru Iya, mau berjumpa guru saja kita kayaknya sembunyi-sembunyi gitu ya, segan gitu ya, atau bukan iya takut benar. tapi segan menghargai ya. Iya, iya Bu. Eh, jadi dari pembicaraan tadi, permasalahan tadi di atas, kira-kira penyebabnya anak sedemikian rupa itu kenapa, Bu? Kalau menurut Bu Leni? Kalau dari segi yang saya lihat dan pahami Bu ya, sepertinya Ya. mereka itu terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dengan apa gadgetnya, HP-nya Bu. Jadi waktu mereka untuk belajar di rumah atau mengaji itu sudah sangat sedikit Bu, bahkan terkadang tidak ada.
Itu kalau menurut pandangan kasat mata saya ya Bu ya. Iya, 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 iya. Berarti itu faktor utama ya. Memang kalau kita lihat memang untuk zaman sekarang itu memang zamannya gadget ya. Nggak tua, anak sama semua ya. Kita lihat apakah ibu-ibu yang sedang memasak juga memakai gadget segala macam. Cuman mungkin pemakaiannya anak-anak itu mungkin belum tepat ya. Ya, saya mengerti dengan maksud daripada Bu Leni. Mungkin Jadi menurut Bu Leni, Bu, faktor membuat anak itu terlalu sibuk dengan gadgetnya itu bagaimana? Kenapa anak itu terlalu sibuk dengan gadgetnya? Menurut Bu Leni kenapa? mungkin Bu karena kurang pedulinya orang tua di rumah karena kesibukannya masing-masing mungkin Bu ya. Orang tuanya sibuk. Jadi atau mungkin juga pemahaman agamanya masih perlu diasah kembali terhadap anak-anak tersebut Bu. Iya, 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 betul itu ya. Seperti itu Bu Leni ya. Berarti pola asuh orang tua itu sangat penting ya Bu Leni, di mana anak akan melakukan sesuatu karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tanpa perhatian orang tua. Eh, Seperti kita lihat misalnya anak-anak kalau misalnya asik dengan HP aja, orang tuanya nggak larang gitu ya. Ya anak-anak itu aja main terus dia ya. Karena apa? Pengawasan tadi, kebiasaan karena sudah terbiasa dia tadi. Baik Bu Leni, kalau Bu Leni memiliki kesempatan dalam suatu hari, hal seperti apa yang Ibu Leni inginkan? Tentunya hal yang saya inginkan anak-anak saya itu bisa lebih santun dengan gurunya, yaitu menghormati dan bisa saling menghargai dan menyayangi gitu Bu. Ya, 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 seperti itu ya Bu Leni. Berarti penyebab permasalahan anak seperti itu yang pertama bisa kita simpulkan sibuk dengan gadgetnya, kemudian kurang waktunya orang orang tua tadi dalam mengasuh anak ya, dan mungkin yang ketiga atau yang terakhir kurangnya pemahaman ilmu agama di sekolah. Baik Bu Leni, selama ini solusi apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Sekarang saya dan warga sekolah telah mengindahkan kegiatan praktik baik di sekolah, Bu, yaitu guru berdiri di depan gerbang menyambut anak-anak didik datang, lalu membiasakan untuk bersalaman. Wah, bagus sekali Bu Leni. Itu menurut saya itu luar biasa itu ya. Awal yang paling apa namanya? Wow, untuk memulai hal yang sederhana tetapi maknanya itu besar ya. Uh, itu juga merupakan trik positif kalau menurut saya agar anak terbiasa menegur dan menyalami gurunya. Karena Allah bisa karena terbiasa. Jadi karena kita mulai dari setiap hari, setiap pagi, setiap guru menyambut, misalnya guru piket ya, menyambut di depan kelas. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Baik Bu Leni, selain dari kegiatan di atas, kalau Bu Leni diberi pilihan, hal apa lagi yang akan Bu Leni lakukan agar bisa mencari solusi dari permasalahan ini? Kalau bisa memilih, saya ingin bertemu dengan dan ingin ini apa Bu, ingin bertemu dan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu dan bersama dewan guru juga agar diadakan rapat rutin dengan wali murid untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau saran maupun masukan positif agar anak didik itu bisa terkontrol dengan baik. Karena menurut saya berkolaborasi warga sekolah dengan orang tua murid itu sangat penting, di mana waktu anak di sekolah hanya setengah hari, ya kan Bu? Dan sisanya itu bersama orang tuanya di rumah. Iya, saya setuju dengan Bu Leni. Betul yang Bu Leni sampaikan ya. Sebenarnya anak itu bisa dikatakan dia punya orang tua itu tiga, ayah dan ibu di rumah dan kita sebagai guru di sekolah ya. Jadi setengah hari mereka di rumah, di sekolah eh, menjadi tanggung jawab kita dan setengah hari lagi di rumah orang tuanya. Jadi kalau tidak ada kolaborasi antara orang tua dan guru, maka tidak akan efektif ya untuk kita bisa eh, merubah atau apa namanya membuat anak itu pembelajarannya atau sikapnya, etikanya itu lebih baik. Begitu ya, Bu Leni? Alhamdulillah rasanya Bu Leni sudah mendapatkan solusi ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan semua ini? Aduh Bu, jujur rasanya plong kali Bu. Dan rasanya ada yang lepas dari ikatan nih. Doain saya bisa melaksanakannya ya Bu.
Alhamdulillah semangat ya Bu Leni. Bu Leni ini luar biasa. Saya yakin Bu Leni itu bisa. Kenapa? Karena yang pertama yang perlu kita yang kita perlukan dari diri sendiri itu keinginan ya, keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan kerjasama ya, karena dengan kerjasama semuanya akan lebih mudah. Nah, saya doakan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu Leni, lebih kuat dan sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang namanya kita sebagai guru itu tidak akan ada habisnya itu ujian maupun cobaan ya. Mulai dari pertama kita menjadi guru hingga nanti kita pensiun pasti ada saja permasalahan. Namanya saja pendidik ya. Berarti mendidik anak didik, mendidik murid-murid kita. Dan yang pastinya kita sangat membutuhkan kekuatan dengan sesama warga sekolah, Bu ya, untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada di sekolah. Jangan kita lupakan bahwa kolaborasi itu sangat penting. Kemana-mana kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Ya Bu Leni ya. Iya Bu, terima kasih Bu telah meluangkan waktu Ibu buat saya. Sudah mau mendengar keluhan kesah saya. Yang intinya sekarang saya merasa lega Bu. Dan semoga saya bisa menjalankan ini semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga senang dengarnya. Sama-sama Bu Leni. Bu Leni jangan lupa di lain waktu kita ngobrol lagi ya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Itu hari saya ketemu di pasar, saya panggil Bu Leninya nggak dengar kayaknya. Ya, saya itu mau ngajak ngopi, tapi kayaknya Bu Leni buru-buru belanja sama suami Bu Leni ya. Oh iya, kalau ada Iya waktu Bu. luang jalan nggak ke rumahku, jalan ke rumah saya ngopi kita sore-sore nggak apa-apa. Hubungi aja saya Bu ya. Nanti kita jumpa lagi Bu ya. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu. Sudah membantu, sangat membantu saya hari ini Bu. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Leni. Terima kasih kembali. Yang kedua ya. Assalamualaikum Bu Leni. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Roda. Bagaimana Pagi kabar Bu? juga. Sehat? Bagaimana kabarnya sehat? Saya perhatikan sepertinya tambah glowing ya, tambah fresh aja ini. Apa rahasianya ini? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat. Masa iya sih Bu saya semakin glowing? Padahal ini lagi nggak pakai bedak loh Bu. Nggak pakai bedak aja glowing, apalagi pakai bedak kan tambah glowing. Iya beneran kok, makin fresh aja dan makin bersemangat tentunya ya. Wah, tabarakallah Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Boleh nih, sebelumnya kan saya minta maaf udah mengambil waktu istirahatnya boleh nih. Saya mau curhat sedikit. Boleh nggak? Boleh Boleh ya? Bu. Oh ya, ya bisa Boleh dikatakanlah ada Bu. sedikit problema kehidupan warawiri. Namanya kehidupan ya. Nggak apa-apa Bu, saya juga sedang tidak sibuk nih Bu. Waktu sore hari begini biasanya memang jadwal saya nongkrong di teras nih Bu, sampai rumah sambilan ngopi, berdua sama suami Bu. Memang Aduh itu asik ya. udah jadi rutinitas saya Bu. Oh iya Bu Roda, mau curhat problema kehidupan yang mana nih? Kehidupan di rumah atau di sekolah? Alhamdulillah Bu, kalau di rumah aman-aman aja Bu. Ini ada sedikit masalah Bu. Ya saya mau ceritakan sedikit masalah problema di sekolah. Namanya tempat kita bertugas ya. Pasti adalah namanya masalah-masalah sedikit ya. Jadi saya rencananya gitu Bu, mau curhat sama Ibu gitu Bu. Kalau di rumah aman-aman aja gitu Bu. Semoga selalu demikian ya Bu, Iya. kita di keluarga aman-aman saja ya. Amin, amin Bu. Kalau boleh saya tahu problem seperti apa Bu yang sedang Ibu Roda hadapi nih? Gini Bu, bisa dikatakan itu ya, saya ada sedikit rasa kekecewaan atau bahkan kesal mungkin juga
kadang-kadang marah kepada salah satu atau ada 2 3 orang lah guru, rekan kerja saya di sekolah, di mana mereka itu menganggap setiap kegiatan di sekolah yang notabene bukan akademik, misalnya di luar jam pembelajaran, kegiatan apa saja, di luar kegiatan KBM, mereka menganggap itu tidak penting dan mereka mengatakan menghabiskan waktu saja kalau kita mau pedulikan atau ikutin kegiatan-kegiatan itu. Jadi terus terang Bu, saya yang jiwa saya penuh semangat untuk memajukan sekolah, rasanya terkikis, miris, dan pada akhirnya kecewa mendengar pernyataan mereka. Contohnya kemarin Bu, waktu di apa namanya perlombaan HUT RI. Jadi ada perlombaan antar sekolah di kecamatan. eh, jadi perlombaan karnaval segala macam tarik tambang. Mereka tidak mau ikut serta dalam menyiapkan atau membimbing anak-anak Bu. Memang tidak semua guru Bu, ada sekitar 2 atau 3 guru yang seperti itu. Namun jujur Bu, buat saya itu apa namanya kesal dan kecewa gitu Bu. Oh, seperti itu. Terus terang Bu, saya ingin sekolah kami bertugas itu bisa selalu hadir di setiap event yang ada, apa itu di kecamatan atau antar sekolah gitu Bu, atau kabupaten. Meskipun bisa dikatakan sekolah kami berada di sekolah pedalaman Bu ya. Jadi sekitar dari kabupaten itu 20 sampai 30 kilometer bisa dikatakan pedalaman. Namun kalau menurut saya Bu, masalah tempat itu bukan suatu masalah ya. Jarak itu bukan suatu masalah. Di desa kah, di kota kah, yang terpenting ada kemauan dan semangat serta keikhlasan untuk berubah menuju kepada lebih baik lagi. Menurut saya demikian, Bu. Iya, betul sekali yang Broda sampaikan tuh. Apa sih arti sebuah jarak ya kan? Iya, Pedalaman itu bukan menjadi penghalang untuk kita bangkit dan perkotaan pun itu bukan menjadi sebuah syarat untuk maju dan selalu sukses. Yang intinya adalah semangat dan kerja keras serta kolaborasi kita bersama. Itu untuk melangkah maju demi tunas-tunas bangsa kita. Seperti tema HUT RI tahun ini ya kan Bu, terus melaju untuk Indonesia maju. iya betul sekali Bu Leni ya. Mantap sekali Hmm. memang slogan kemarin ya, tema kita. Sesuai dengan pembahasan saya ini. Kolaborasi itu memang sangat mendukung kita untuk memulai perubahan. Karena kita sudah sama-sama kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Sama seperti kehidupan kita, Bu Leni. Kita punya saudara banyak, tetapi nggak ada di sekeliling kita. Kita cuma punya tetangga. Ketika kita mendapatkan kesusahan atau kita mendapatkan musibah, tidak mungkin keluarga kita dari jauh akan datang menolong, tetapi lingkungan sekitar kita, tetangga kita, karena kita memang sangat membutuhkan setiap pertolongan orang lain. Begitu Iya ya, benar. Bu Leni ya. Roda dari percakapan di apa sih yang ingin Bu Roda dapatkan di akhir cerita nanti? Jujur Bu, saya cuma ingin rekan-rekan guru yang memiliki pemikiran seperti tadi itu, yang telah saya ceritakan tadi, setidaknya mereka mau mengubah mindset atau pola pikir mereka, agar mereka bisa bekerja sama untuk kemajuan siswa dan sekolah kami, gitu Bu. Kami semua para guru bisa saling bertukar pikiran, bergotong royong, tentunya dengan perasaan ikhlas dan tulus. Jadi bukan paksaan, tapi ikhlas. Saling tukar pikiran, mungkin ada saran dia yang positif. Oh gini 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 gini. Jadi kan kita senangnya oh iya ya. Jadi kita semakin semangat untuk melakukan perubahan untuk kemajuan sekolah. Karena gini Bu, kalau menurut saya hal yang kita kerjakan dengan tulus tanpa ada paksaan atau mengharap something ya, sesuatu dari orang lain, hasilnya pasti bisa menyenangkan hati kita bersama. Dan yang pastinya saya meyakini bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan ikhlas, maka akan selalu ada barakah di setiap ujungnya. Jadi semua pekerjaan sebenarnya semua pekerjaan itu niat ya. Di dalam agama kita juga sudah disampaikan innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu akan ada barakahnya apabila niat kita itu bagus.
walaupun hanya memberikan dengan niat ikhlas memberikan secuil roti. Padahal secuil ya, bukan sepotong, secuil. Tapi karena niat kita tadi ikhlas, niat kita tadi tulus, maka pasti akan ada barakah di setiap ujungnya. Demikian boleh ini. Masya Allah, betul sekali yang Bu Roda sampaikan. Saya sependapat ya. Jadi yang pasti di ujung pembicaraan kita, Bu Roda menginginkan agar mendapatkan ide atau usaha untuk mengajak rekan guru agar mereka itu dapat mengubah pola pikirnya. Seperti itu Bu Roda ya? Iya betul boleh ini. Saya itu memang sangat berkeinginan seandainya saya mempunyai gitu ya, atau bisa sama-sama mendapatkan kiat-kiat seperti apa sih yang harus dilakukan agar permasalahan tadi bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kesalahpahaman. Jadi ketika saya sampaikan kepada ketika kita menyelesaikan masalah ini, jangan sampai teman rekan guru kita itu merasa marah kepada kita, tetapi sama-sama ini jangan waktu menyelesaikannya sama-sama, beliau juga enak mendengar, kita juga enak menghadapinya. Jangan ada dendam gitu. Itu maksud saya Bu Leni. Makanya saya butuh teman bercerita, begitu Bu Leni. Oke, Bu Roda, kalau misalnya dalam satu hari itu Bu Roda bisa dikatakan sudah mencapai yang diinginkan Bu Roda, itu bakal seperti apa tercapainya, Bu? Alhamdulillah ini impian saya Bu ya. Kalau menurut saya ketercapaian itu jika rekan-rekan guru yang tadi itu sudah bisa diajak bekerja sama untuk ikut berkecimpung dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah. Tidak menoleh sebelah mata, atau mereka sudah ada rasa. Rasa itu penting ya, karena dari diri. Rasa ingin bersama memajukan sekolah. Sudah ada ide-ide atau masukan-masukan, bahkan saran-saran positif di setiap ada event atau kegiatan sekolah. Jadi kalau ada misalnya ini ada perlombaan apa namanya masak misalnya ya, bisa antar sekolah. Jadi maunya saya seluruh guru itu, oh ya yuk kasih ikut ya anak-anak, kita ajarkan, mau masakan ini bumbunya ini. Jadi semangat semua. Tidak ada yang menyampaikan gini, apa itu masak-masak, nggak penting. Yang penting kan pembelajaran. Jadi intinya yang saya inginkan itu pola pikir guru-guru itu sama semua, memajukan sekolah. Demikian Bu. Jadi Bu Roda menginginkan guru-guru itu bisa berkontribusi ya Bu Roda ya, yaitu untuk setiap event sekolah, baik Bu Roda dari permasalahan tadi, apa sih yang telah Ibu lakukan untuk memberikan motivasi atau masukan kepada guru-guru tersebut? Pernah ya Bu Leni, suatu waktu itu saya pernah melakukan percakapan sederhana begitu ya dengan salah satu guru. Jadi pada saat itu guru tersebut sedang ini santai, tidak ada jam. Jadi sambil scroll HP, saya dekatin, kemudian saya sampaikan, Bu, ini kita akan ada program ini gitu. Gimana Bu? Sepertinya anak-anak kita ini pantas loh kita bawa keluar. Anak-anak ini kan pandai ini segala macam. Jadi saya kasih semangat lah buat dia. Dan saya sampaikan juga, karena begini Bu, kita sebagai guru bukan hanya bertugas mengajar saja di kelas. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk sekolah kita. Misalnya ikut andil dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, memberikan masukan positif, semua dilakukan yang berhubungan dengan hal-hal positif di sekolah. Jadi saya sampaikan begitu, tentunya dengan kata-kata yang membuat dia itu nyaman dan tidak merasa marah atau sakit hati. Pada saat itu kebetulan dia lagi rileks, kalau nggak salah sambilan dia scroll HP, dia lagi ngopi. Jadi kan perasaan orang ngopi itu kan adem ya Bu Leni, karena perasaan saya tuh kalau habis ngopi saya enak, perasaan saya Bu, kuat saya. Begitu Bu Leni. Baik Ibu, dari percakapan tersebut, bagaimana respon dari rekan guru-guru tersebut Ibu? Kalau dari saya lihat dengan kasat mata saya Bu, guru tersebut mendengar sih, namun saya belum tahu bagaimana dan apa yang tersirat di batinnya. Cuman terdiam dan mendengar sih, cuman dia tidak mengatakan apapun. Demikian Bu. Baik Bu Roda, kira-kira yang membuat rekan-rekan guru berpola pikir seperti itu, apa itu sih penyebabnya Bu Roda?
Kalau menurut yang saya pahami ya, ini menurut, pemikiran saya, mungkin Mhm. rekan-rekan guru tersebut, kurang ngeh ya, atau mungkin kurang Mhm. paham bahwa apa sih tugas pokok kita sebagai guru. Mungkin mereka menganggap tugas pokoknya hanya kegiatan mengajar saja gitu ya. Oh, anak-anak Mhm. kasih, materi ini, terus, PR gitu ya, besok gitu juga datang ke sekolah. Jadi mungkin mereka berpikir itulah tupoksi dia sebagai guru. Mmm. Penting nggak sih, kegiatan atau event yang diselenggarakan di sekolah, mungkin dia nggak ngerti, atau yang berhubungan dengan sekolah. Dan saya juga berpikir, kurangnya dukungan atau motivasi dari pimpinan atau atasan kepada bawahan. Jadi menurut saya Bu Leni, arahan, wejangan, nasihat dari pimpinan itu menurut saya nomor satu. Kenapa? Karena, kita sebagai bawahan, kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh atasan, tentunya hal yang positif ya. Beda dengan yang kita sampaikan mungkin sesama teman sejawat, mungkin mereka masih berpikir, tetapi kalau yang disampaikan oleh Kepsek itu mereka setidaknya mereka mendengar dan mematuhinya, gitu Bu. Jadi bisa dikatakan mereka itu kurang mendapat arahan atau wejangan dari atasan ya? Padahal itu kan paling penting untuk motivasi bawahan ya Bu ya. Baik, kira-kira selain kurangnya arahan atau dukungan atasan, apa sih alasan atau penyebab lain yang membuat para rekan guru tersebut itu enggan atau tidak mau ikut serta di kegiatan sekolah? Kalau menurut saya Bu, kalau menurut pemikiran saya ya, Mm-mm. saya belajar dari diri saya Bu. Misalnya begini, tapi ini tidak boleh kita samakan dengan hobi. Saya senang memasak, tetapi saya tidak, senang, menanam bunga. Jadi ketika ada orang yang, suami saya senang tanam bunga, ketika mengajak saya tanam bunga, tetapi saya itu kurang kurang suka gitu ya, karena saya nggak hobi. Tetapi ini tidak bisa kita samakan dengan hobi. Dan menurut saya Bu, yang paling utama itu mungkin motivasi diri atau secara internal daripada guru tersebut itu kurang atau tidak ada. Karena menurut saya kemauan diri itu hal penting Bu, yang sangat penting untuk kita bisa melakukan sesuatu. Karena keinginan itu timbul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu menurut saya Bu. Oh gitu Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak? Hmm, Kalau menurut saya sih kayaknya itu sih Bu. Oke, berarti penyebab permasalahan yang Bu Roda hadapi yang pertama adalah kurangnya arahan atau dukungan atasan. Yang kedua adalah tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri ya Bu. Baik Bu Roda, kira-kira di antara yang kedua penyebab ini, yang mana yang akan pertama Ibu Roda akan handle? Yang menurut Bu Roda itu peluangnya bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Hmm, Kalau menurut saya yang pertama akan memilih dukungan dan arahan dari atasan, Bu. Karena kalau motivasi internal itu bisa saja muncul ketika atasan kita sudah memberikan nasihat, wejangan, atau motivasi-motivasi kepada bawahan. Bisa saja dengan setelah mendengar itu, motivasi itu akan keluar secara perlahan. Memang tidak sedemikian langsung blok gitu, enggak ya. Jadi secara perlahan-lahan. Jadi menurut saya itu arahan atau motivasi dari Kepsek itu sangat penting. Itu, Bu. Baik Bu Roda. Jadi memang betul ya arahan, nasihat atau wejangan dari atasan itu sangat berperan ya untuk bawahan di mana bisa saja bawahan butuh penyiraman-penyiraman rohani dan atasan adalah orang pasti didengar oleh bawahannya ya. Baik Bu Roda, dari obrolan kita tadi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya sangat berkeinginan menjumpai Kepsek, Bu, untuk memohon masukan atau saran, tentunya saran yang positif ya, dan berkonsultasi dengan beliau terkait dengan permasalahan saya tadi. Tentunya saya akan mencari waktu yang tepat pada saat beliau sedang free atau rileks agar suasana lebih cair dan nyaman. Dan Bu, mungkin juga saya rasa setelah saya berkonsultasi dengan Kepsek
akan ada titik terangnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah menyampaikan hal kepada Kepsek dengan tidak memburuk-burukkan rekan guru tersebut, namun lebih kepada memohon solusi agar pimpinan sekolah bisa memberikan sedikit arahan, nasihat atau motivasi kepada guru agar lebih kompak dalam berkolaborasi. Begitu, Bu. Alhamdulillah, rasanya sudah ada yang apa tuh Bu, inti dari solusi percakapan kita ya Bu ya. Baik Bu Roda, dari percakapan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Roda setelah panjang lebar menceritakan problema tadi? Masya Allah Bu, plong rasanya lega Bu. Kayaknya ada sesuatu yang sudah terlepas dari ikatan hati saya Bu. Dengan menjumpai Bu Leni, alhamdulillah Bu, enak sekali Bu. Rasanya semakin bersemangat pula ini saya mau menjumpai Kepsek agar masalah ini cepat teratasi dan motivasi saya untuk kemajuan bersama bertambah dengan percakapan kita tadi. Bu Leni, terima kasih waktunya Bu Leni dan terima kasih sudah menjadi tempat saya mencurahkan isi hati saya. Sama-sama Bu Roda, lain kali kita ngobrol lagi ya. Jangan sungkan-sungkan, oke? Baik Bu, sehat-sehat selalu ya Bu. Bu, saya pamitan dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa ya Bu Roda. Sampai jumpa Bu Leni. Sama-sama.